Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan tentang money politik dalam pemilu demokrasi, atau bisa dibilang politik uang dalam pemilu. Ini adalah tugas tugas praktek dari mata kuliah Pancasila eh, yang diajarkan oleh Ibu Rika SIMSI. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dimas Trianggara, kelas A dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Definisi pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih adalah warga negara Indonesia atau WNI yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Syarat menjadi pemilih yaitu 1. Harus WNI yang berusia minimal 17 tahun. Yang kedua, sudah atau pernah menikah. Yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang keempat, terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Yang kelima, bukan anggota TNI Polri. Yang keenam, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Yang ketujuh, terakhir, untuk pemilu kada, calon pemilih harus berdomisili SE khusus kurang-kurangnya 6 bulan di daerah yang bersangkutan. Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Dan ini partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Ini perseorangan peserta pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Larangan politik uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 peserta pemilu anggota DPD pasal 13 ayat 4. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan, atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh. Larangan dalam kampanye pasal 86 ayat 1. Pelaksanaan peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang keras menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sanksi atas pelanggaran larangan kampanye pasal 88 dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 1 dan 2 oleh pelaksanaan dan peserta kampanye pemilu, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 89
Dalam hal terbukti pelaksanaan kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk satu, tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga suratnya tidak sah. Yang ketiga, memilih partai politik peserta pemilu tertentu. Yang keempat, memilih calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota tertentu. Yang terakhir, yang kelima, memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi. Kalau terbukti politik uang, pasal 220 ayat 1 pergantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan yaitu satu, meninggal dunia, dua, mengundurkan diri, yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota. Yang terakhir, terbukti melakukan tindakan pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Politik termasuk pidana pasal 207. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menyajikan, atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pecalon anggota DPD atau dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun di penjara dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Yang ini adalah pasal terakhir, yaitu pasal 301. Yaitu ada sanksinya itu ada 3, yaitu setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun di penjara. Ya, dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Yang kedua, setiap pelaksana, peserta, dan atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana paling lama itu 4 tahun di penjara dan denda yang paling banyaknya itu 48 juta rupiah. Yang terakhir, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menyajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.